Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, dosen pengampu Ibu Dian Risdiawati, beranggotakan Safira Maula Fariha, Arista Aprilia Novanda, Siska Wahyu Marentika, dan Tuan Asmah Tohdeng ingin mempresentasikan tentang bab alat evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia dengan teknik tes dan teknik non-tes. Evaluasi pembelajaran tes. Tes adalah seperangkat tugas atau sejumlah pertanyaan yang harus dikerjakan serta dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai tujuan pengajaran tertentu. S. Hamid Hasan 1988 menjelaskan, tes adalah alat pengumpulan data yang dirancang secara khusus. Kekhususan tes dapat dilihat dari konstruksi butir soal yang digunakan. Jenis-jenis tes. Tes objektif. Tes objektif adalah tes yang mengandung pertanyaan atau pernyataan yang pilihan jawabannya telah disediakan. Kelebihan dari tes objektif yaitu cara mengoreksi jawaban yang mudah, cepat, dan dapat dilakukan oleh siapapun. Adapun kekurangan dari tes objektif yaitu cara menyusunnya yang sukar dan membutuhkan waktu yang lama, serta ada kemungkinan peserta didik hanya akan menebak jawaban. Tes objektif terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. Pertama, tes pilihan ganda. Kedua, tes salah benar. Ketiga, menjodohkan. Tes uraian atau esai. Tes uraian atau esai adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta didik. Kelebihan tes uraian atau esai diantaranya sebagai berikut. Pertama, mengukur hasil belajar yang kompleks. Kedua, mengukur kemampuan dan keterampilan mengintegrasikan berbagai buah pikiran dan sumber informasi ke dalam suatu pola pikir dan sumber informasi ke dalam suatu pola berpikir tertentu yang disertai dengan keterampilan pemecahan masalah. Ketiga, meningkatkan motivasi peserta tes untuk belajar dibandingkan dengan tes yang lainnya. Keempat, memudahkan pendidik dalam menyusun soal. Kelima, menekankan kemampuan menulis. Adapun kekurangan tes uraian atau esai diantaranya sebagai berikut. 1. Reliabilitas rendah. Artinya, skor yang dicapai dalam peserta didik tidak konsisten bila tes yang sama atau paralel diuji ulang beberapa kali. 2. Membutuhkan waktu yang banyak untuk menyelesaikan tes. 3. Jawaban peserta didik terkadang disertai dengan bualan. 4. Kemampuan menyatakan pikiran secara tertulis menjadi hal yang paling utama dalam membedakan prestasi peserta didik. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Kelebihan non-tes dari tes adalah sifatnya lebih komprehensif, artinya dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari individu sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotoris. Selanjutnya, bentuk-bentuk teknik non-tes. Observasi atau pengamatan. Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu bentuk teknik non-tes yang biasanya dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung, seksama, dan sistematis. Menurut cara dan tujuannya, observasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, observasi partisipatif dan non-partisipatif. Yang kedua, observasi sistematis dan observasi non-sistematis. Dan yang terakhir yaitu observasi eksperimental. Selanjutnya, observasi sebagai alat penelitian non-tes mempunyai beberapa kelebihan antara lain. Observasi dapat memperoleh data sebagai aspek tingkah laku anak. Dalam observasi memungkinkan pencatatan yang serempak dengan terjadinya suatu gejala atau kejadian yang penting. Observasi dapat dilakukan untuk melengkapi dan mencek data yang diperoleh dari teknik lain, misalnya wawancara atau angket.
Observasi tidak perlu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan objek yang diamati. Kalaupun menggunakan, maka hanya sebentar dan tidak langsung memegang peran. Selain keuntungan di atas, observasi juga mempunyai beberapa kelemahan antara lain. Observasi tidak dapat mengungkapkan kehidupan pribadi seseorang yang sangat dirahasiakan. Apabila seseorang yang diamati sengaja merahasiakan kehidupannya, maka tidak dapat diketahui dengan observasi. Misalnya, mengamati anak yang menyanyi, dia kelihatan gembira, lincah, tetapi belum tentu hatinya gembira dan bahagia. Mungkin sebaliknya dia sedih dan duka tetapi dirahasiakan. Apabila si objek yang diobservasikan mengetahui kalau sedang diobservasi, maka tidak mustahil tingkah laku dibuat-buat agar observer merasa senang. Observasi banyak tergantung kepada faktor-faktor yang dapat dikontrol sebelumnya. Interview wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah satu tujuan yang telah ditentukan. Kelebihan wawancara yaitu wawancara dapat memberikan keterangan keadilan pribadi. Hal ini tergantung pada hubungan baik antara pewawancara dengan objek. Wawancara dapat dilaksanakan untuk setiap umur dan mudah dalam pelaksanaannya. Wawancara dapat dilaksanakan serempak dengan observasi. Data tentang keadaan individu lebih banyak diperoleh dan lebih tepat dibandingkan dengan observasi dan angket. Wawancara dapat menimbulkan hubungan yang baik antara si pewawancara dengan objek. Sedangkan kelemahan wawancara, yang pertama, keberhasilan wawancara dapat dipengaruhi oleh kesediaan, kemampuan individu yang diwawancarai. Yang kedua, kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksanaan wawancara. Selanjutnya, angket. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kelebihan angket antara lain, yang pertama, dengan angket, kita dapat memperoleh data dari sejumlah anak yang banyak yang hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Yang kedua, setiap anak dapat memperoleh sejumlah pertanyaan yang sama. Yang ketiga, dengan angket anak, pengaruh subjektif dari guru dapat dihindarkan. Sedangkan kelemahan angket antara lain, yang pertama, pertanyaan yang diberikan melalui angket adalah terbatas, sehingga apabila ada hal-hal yang kurang jelas maka sulit untuk diterangkan kembali. Yang kedua, kadang-kadang pertanyaan yang diberikan tidak dijawab oleh semua anak, atau mungkin dijawab tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, karena anak merasa bebas menjawab dan tidak diawasi secara mendetail. Yang terakhir, ada kemungkinan angket yang diberikan tidak dapat dikumpulkan semua, sebab banyak anak yang merasa kurang perlu hasil dari angket yang diterima, sehingga tidak memberikan kembali angketnya.